Untuk salah satu ibu kita yang ada di sini, Ibu Ajan, untuk bersaksi karena beberapa bulan terakhir ini ada banyak pergumulan, tetapi berkat Tuhan juga campur tangan di dalam hidupnya. Dia ingin bersaksi. Mari Ibu Ajan datang, ya. Mari kita di sini adalah tempat untuk kita bersaksi bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Halo, shalom semua. Shalom. Tuhan kita luar biasa ya. Amin. Kita diberkati semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Amin. Berapa bulan yang lalu kan kita diskusi sama Pak Sen, ada problem rumah kita kan memang udah tua. Dia bilang, Pak Sen gimana, bagian besar. Pak Sen gimana kalau kita mau jual gitu ya, daripada mau direnovasi kan ribet deh gitu ya, lama, makan waktu, apa juga uang juga keluar banyak. Terus Pak Sen, iya lebih bagus lah kita cari-cari dulu gitu ya yang cocok gitu untuk kita. Kita udah cari sampai ini dari ketiga kali yang ini yang kita jadi sekarang nih, yang kemarin tanggal hari Rabu baru settlement ya. Baru settlement ini kita baru masuk. Pertama saya waktu ada inspection hari Sabtu, terus dibilang, aduh ini jamnya segini. Saya tanya anak saya, Willy bisa nggak antar mami kita inspection? Willy bilang nggak bisa mami, saya mau antar anak main piano cucu. Saya pikir kan Ramli memang juga kan agak nggak gitu bagus lah kondisinya, agak pusing-pusing, suka stres gitu kan. Saya pikir saya nggak berani kasih dia dulu sebelum saya lihat oke rumahnya bagus baru saya ajak dia. Saya pergi dulu, maksudnya survei dulu. Terpaksa saya pergi sendiri, udah beraniin pergi naik bawa mobil, hujan lagi masuk inspection, rame di situ udah banyak orang yang ngantri. Saya masuk lihat, lumayan ini rumahnya bagus juga. Langsung saya bilang aja, oke nanti saya ajak anak saya yang sama suami saya janji waktu lihat gitu kan. Nanti kedua kalinya udah oke. Terus baru 2 hari saya ajak, udah ada waktunya, udah cocok, sore-sore ajak pergi semua. Willy bilang oke, bagus juga nih mami, si Rami juga boleh lah, lumayan gitu. Jadi langsung kita tawar, itu kan mau auction. Saya bilang gimana bisa nggak kalau kita nggak usah di auction, kita ambil dulu kan berapa harga pasnya dikasih saya. Dia bilang oh segini harganya, nggak mau. Saya bilang pas, saya nggak mau tawar lagi deh, dikasih pas berapa, oke. Terus saya bilang gimana, saya punya rumah juga mau dijual, kalau bisa kan sekalian transaksinya. Dia bilang oke, yuk saya cariin buyer juga, satu agent tuh. Terus dia cari buyer, bilang ada nih buyer mau beli yuk punya rumah, gimana? Oke. Berapa harganya, saya kasih dia harga, itu bayarnya tawar selisih 100K, 100.000 selisihnya nih. Saya bilang udah kita rundingan gimana, kita kasih separuh dah, 50 dah, yuk naik, saya turun gitu kan. Terus dia hubungin lagi bayar gimana, oke, jadi langsung. Puji Tuhan jadi. Baru dia nggak pernah inspek di rumah kita, dia itu bayarnya nggak pernah lihat rumah kita, nggak pernah datang mau inspection apa, enggak. Dia percaya, oke kan langsung jadi. Udah jadi, bikinlah DP apa semua, kita juga nggak keluar uang. Solicitor sama solicitor yang hubungan semua kita tenang-tenang aja, pokoknya dia orang yang urus semuanya, solicitor. Jadi kita tuh puji Tuhan nggak pernah direpotin mau inspek, mau apa, urusin ini semua. Tuhan punya jalan semua itu bagus sekali. Aduh bener-bener saya happy sekali. Sayang kita Tuhan tuh semua, kan kita tinggal berdua, udah tua-tua juga kan. Jadi kita semua urus sendiri, udah bantu Willy yang atur. Terus begitu kebetulan juga udah selesai settlement, si yang bayar ini bilang dia mau 3 bulan, ya udah 3 bulan lah. Oke, jadi kemarin ini baru settlement. Terus begitu kebetulan sekali besan juga Tuhan yang punya jalan ya, tiba-tiba juga surprise saya. Dia nggak bilang ya cucu semua anak nggak mantu nggak bilang dia punya mama mau datang, enggak, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba nongol saya punya besan, saya datang dari Makassar. Loh aduh kebetulan Tuhan saya mau settlement, ada juga yang bantu kan bantuin kita juga kan, masih muda besar. Aduh puji Tuhan benar-benar. Jadi semua udah selesai. Kita juga udah pindahan, udah mau pokoknya tinggal sedikit sekali udah selesai semuanya, udah beres semua. Puji Tuhan semua ya, Tuhan tuh baik untuk kita semua, bener-bener Tuhan punya rencana bener luar biasa. Oke, thank you. Thank you. Memuliakan nama Tuhan, luar biasa. Tuhan itu baik. Nah, minggu lalu saya sudah bilang
bahwa tempat di sini bukan saja nanti saya berkhotbah atau mengajar, tapi saya mau bertanya. Dan saya sudah kasih apa? Kasih assignment, tugas untuk baca dari Markus 1 ya. Bulan ini kita akan selesaikan sampai baca sampai ini ya, Markus 16. Jangan cari Markus 17, nggak ada. Markus 16 terakhir. Nah, sebentar sebelum saya sampaikan, saya ingin tanya nih. Kalau yang langsung tanya, jawab angkat tangan ya. Nanti saya hitung siapa yang jawabnya bagus. Nanti akhir kuis ini dapat apa? Hadiah. Oke. Sekarang ini Markus 1 ya. Siapakah Yohanes Pembaptis itu? Harus tepat katanya. Angkat tangan coba. Siapa? Anaknya Elisabeth dan Zakaria. No, itu anak orang tuanya. Nah, siapa dia? No, bukan, itu papanya. Mamanya apa? Oke. Dia adalah utusan Allah mendahului jalannya Tuhan ya. Seperti saya mau ke Kota Malang, saya bilang Andi lebih dulu persiapan ke sana gitu ya. Itu hanya contoh aja ya, kayak gitu. Dia sana sudah kasih tahu Om Sam mau datang gitu. Oke. Apakah perkataannya bagi orang Israel? Perkataannya bagi orang Israel, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Itu harus ini ya. Jadi dia datang, dia bilang bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Ya, bertobat itu artinya rubah hidupmu, mulai dari pikiranmu, perbuatanmu, hati, semua harus apa? Berubah. Oke. Nah, itu yang dia katakan ini ya kepada orang Israel. Nah, sekarang apa yang dia katakan tentang Tuhan Yesus? Ayo, ada yang katakan cepat. Ya, Emily benar itu ya. Dia katakan ayat 6 ya. Ini ayat 7, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Bungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan apa? Roh Kudus. Lihat, ini orang yang hebat saja ya, dihargai, banyak orang datang untuk dibaptis. Pendeta hebat nih, nabi hebat, utusan. Tapi waktu dia berkata, dia bilang begini, tunduk untuk buka tali kasutnya itu tidak layak. Itu menunjukkan bahwa siapakah Tuhan Yesus itu. Dia raja di atas segala raja. Ya. Dan bukan itu saja, dia katakan, aku baptis kamu di Sungai Yordan ya dengan air, tapi yang datang Dia akan membaptis engkau dengan apa? Roh Kudus. Berarti tidak mungkin orang lain, manusia lain bisa baptis orang lain. Saya juga hanya bisa baptis orang di air. Tapi yang hanya bisa baptis dengan Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Jadi siapakah Yesus itu? Dia adalah Tuhan karena Dia yang membaptis. Nih, ya, oke. Siapa lagi yang ingat di Yohanes 1 ayat 29? Ada yang masih ingat waktu Tuhan Yesus datang dan Yohanes Pembaptis katakan, Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dosa seisi dunia. Tidak mungkin satu orang ya bisa, orang biasa bisa menghapus dosa orang lain, tapi Dia adalah anak Allah yang tidak berdosa. Dialah yang dapat mampu menghapus dosa isi dunia. Jadi setiap kita yang mau masuk, ingat loh, kita tidak bisa masuk ke sorga
Karena kita datang ke gereja. Saya kasih tahu aja. Karena banyak orang ke gereja tapi hatinya lagi di lain tempat. Kita bicara itu, amin? Oke. Orang yang datang ke gereja itu kadang-kadang hanya ya ini upacara atau karena sudah biasa, kalau nggak datang nggak enak konsen. Tapi hatinya jauh dari sini. Tapi di sini Yohanes Pembaptis katakan apa? Dia yang menghapus dosa kita. Jadi hanya Dia yang bisa membuka pintu sorga untuk kita masuk. Jadi kalau kita mau masuk, bukan dengan bilang, wih, saya sudah khotbah, saya sudah menyanyi, saya sudah melayani, saya sudah memberikan sedekah, saya tolong orang. Itu semua baik, tetapi tidak cukup untuk membuat kita masuk surga, karena Tuhan itu kudus adanya. Jadi kita harus dikuduskan oleh darah anak domba Yesus Kristus yang menghapus dosa kita dan buka jalan kita masuk ke surga. Amin ini? Amin. Jadi tiap hari itu jangan berdoa, saya hebat. No. Kita semua manusia, tidak ada satu yang hebat. Kita semua di mata Tuhan, semua kita manusia sudah bersalah, sudah berdosa, ya sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi karena Tuhan Yesus kita masuk di sini. Nah ini satu lagi, ya ayat yang yang ayat ke-11. Lalu ini sesudah Tuhan Yesus dibaptis keluar dari sungai, ya keluar dari air itu, ya lalu terdengarlah suara dari sorga. Engkaulah anakku yang kekasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Tuhan Yesus itu bukan saja disaksikan melalui manusia, ya manusia Yohanes Pembaptis, tetapi Bapa di sorga, dari sorga akuin, mengaku, katanya apa? Dengarlah kamu, karena dia adalah anakku yang aku berkenan. Ya, ini bukan satu kali, tapi waktu di atas gunung pun, sebelum masa Tuhan Yesus akan disalibkan juga sama. Itu penting sekali, karena iman inilah yang menguatkan kita. Saudara-saudara, hari ini saya rindu sekali berkhotbah. Itu tiap minggu akan saya ini terus ya. Jadi baca loh. Tadi ada 1, 2 orang, Ibu Ruth ada benar, Emily ada benar, ada yang lain benar. Ya saya hitung loh. Hadiahnya apa nih kira-kira Ibu? Ya enggak. Kita yang penting bukan cari hadiahnya. Waktu kita sekolah minggu karena dapat hadiah baru kita hafal. Tapi sekarang kalau kita sudah bukan sekolah minggu lagi, ya. Nah, saya rindu berkhotbah hari ini. Tadi Evi sudah berdoa jadi saya tidak usah lagi. Sekarang ada 3 macam orang yang ada di dunia ini. Ya, berbicara tentang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Itu ada 3 macam. Ada yang pertama tidak mau taat atau berontak, lawan Tuhan, hidup dalam dosa dan kesalahan. Itu berarti dia itu jauh dari kehendak Tuhan. Ya mungkin di sini saya tidak tahu, ya. Tapi saya harap tidak ada satupun yang demikian. Kita semua mau hidup dalam kehendak Tuhan. Karena di dalam kehendak Tuhan itulah hidup kita itu dipelihara Tuhan. Hidup itu benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, orang kedua itu adalah orang yang saya katakan hidup di dalam kehendak Tuhan yang diizinkan. Ini cukup mengerti semua ini. Kehendak Tuhan yang diizinkan. Dia mungkin sudah ke gereja, ya. Tetapi sesudah pulang ke gereja, hidupnya di tempat mana kita tidak tahu. Dia sedang berbuat apa,
kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu dan orangnya sendiri. Kadang-kadang istri juga tidak tahu, kadang-kadang suami pun tidak tahu. Itu namanya hidupnya itu, namanya dalam bahasa Inggris itu permissive will. Tuhan izinkan. Ini ada contoh seorang bernama Daud, raja. Firman Tuhan katakan dia adalah orang yang have God's own heart, orang yang memiliki hati Tuhan, yang berkenan dan yang hidup. Tetapi satu waktu dia hidup, ya dia keluar. Waktu dia melalui semua badai, Tuhan menyertai, Tuhan membela dia, Tuhan memberkati, Tuhan selamatkan dia, bahkan Tuhan tolong dengan luar biasa. Ya, kita sudah tahu kan, yang mengalahkan Goliat pun Tuhan pakai. Satu waktu dia lihat istri orang bernama Batseba. Suaminya Batseba namanya siapa? Uria. Oke, jangan ini lupa ya. Uria itu anak buahnya Daud, tentaranya. Ya orang ya kelas perwira itu. Ya, dia lihat dan karena dia raja, dia ngomong apa, semua orang harus dengar. Pengawalnya suruh panggil wanita itu. Sesudah itu timbullah sesuatu yang tidak baik. Ya, sesudah itu dia tahu bahwa ada yang tahu. Dia sudah lakukan itu. Untuk dia kepengen istrinya orang ini, dia nyuruh jenderalnya Yoab itu, kamu pasang yaitu perwira yang bernama Uria itu taruh di depan, garis depan, supaya dia cepat mati. Iya, ini benar ini. Kalau di firman Tuhan katakan itu dia membunuh. Ya, bukan saja dia membunuh, dia mencuri istri orang, merampas, berzina, itu semua kata-kata yang paling buruk itu ada di dalam hidupnya dia. Dan sesudah itu apalagi? Saudara tahu nggak? Akhirnya dia hidup, ambil cara yang tidak benar, dia ambil istri orang. Tuhan marahnya luar biasa. Nah, sekarang ini saya hanya ingin buka, apakah hidupnya dia sebelum Tuhan menyuruh Nabi Nathan menegur dia hidup dalam kehendak Tuhan, atau dia hidup dalam seizin Tuhan? Ya, dia hidup dalam seizin Tuhan karena Tuhan tahu. Ya, tapi kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Begitupun di dalam hidup kita, banyak hal itu Tuhan tahu ada yang kita lakukan itu tidak benar, tapi Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Tuhan itu waktu menciptakan kita manusia itu, kita itu punya free will, kemauan bebas. Di dalam setiap hari perkataan kita, hidup kita itu memilih untuk ikut Tuhan atau ikut kita punya kemauan sendiri atau dosa yang mengikat kita ini. Dan akhirnya saudara-saudara tahu ya, akibat dari kesalahannya Daud, dia punya keluarga berantakan. Anak laki-lakinya perkosa adik tiri wanitanya. Bayangkan. Anaknya sendiri yang paling gagah berontak mau bunuh dia kembali. Absalom. Akhirnya mati. Ya, luar biasa. Jadi ini penting sekali supaya kita sekarang ini periksa diri kita, apakah kita ini hanya hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna, atau kita hidup di dalam kehendak Tuhan yang diizinkan. Kalau katakanlah satu orang ya berdagang, tapi dagangnya itu tidak benar, katakanlah dia import, katakanlah sesuatu yang melawan hukum, katakanlah narkoba, atau bukan bandar perjudian yang tidak benar, atau buka kantor pelacuran.
Banyak orang begitu masih ke gereja. Itu loh. Nah, ini yang bukan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu tidak mungkin berlawanan dengan firman Tuhan. Tuhan itu adalah kebenaran dan kekudusan. Jadi kita harus jaga. Nah, ini yang saya rindukan dan juga lagi rindukan agar begini. Kita hidup di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Rindukah kita untuk itu? Ya. Rindu, ingat loh, setiap apa yang kita lakukan, apakah itu dosa yang tadi orang yang berontak, atau yang sudah ngaku Tuhan tapi hidupnya masih dalam permissive will-nya Tuhan, Tuhan satu waktu akan menghakimi. Jangan pikir bahwa oh Tuhan tidak tahu, sembunyi-sembunyi. Orang mungkin tidak tahu, tapi firman Tuhan katakan mata Tuhan mengelilingi isi dunia ini. Dia melihat siapa yang berbuat baik dan berbuat benar. Kalau berbuat begini, ini semua agama mengajarnya sama, ya, supaya berbuat baik, ya. Tetapi ini bedanya. Bagaimana sekarang saudara dan saya bisa hidup di dalam rencana Tuhan atau kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan yang sempurna. Ya, nah hari ini saya ingin kita membaca satu ayat Yohanes 12 ayat 2. Baca Yohanes 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. 1, 2, 3 kita sama-sama baca. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oh, bukan Yohanes, Roma. Sorry. Saya bilang Yohanes ya tadi. Ini salah baca. Roma 12. Oke, kita ulang kan? Oke, 1, 2, 3. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tadi saya tanya saudara di sini semua, kita termasuk saya, kita ingin hidup supaya berkenan, baik, dan sempurna di hadapan Tuhan. Ya, nah bagaimana kita bisa mencapai itu? Bagaimana? Salah satu taat. Tetapi hari ini saya rindu ada 3 hal yang perlu kita hidupin supaya kita itu punya tuntunan. Kalau kita jalan di tempat yang baru tanpa map, ya, most likely kita akan salah jalan. Benar kan? Kalau tidak ada yang menuntut, ya, pasti salah jalan. Nomor 2, ya, kita itu, ya, punya mobil. Kalau kita tidak punya buku manual, maka kita tidak tahu jalankan dengan baik. Mungkin kita sudah pengalaman dengan mobil yang zaman dulu punya, mobil Jepang. Tapi sekarang datang mobil dari RRT punya, semuanya teknologinya komputer. Kalau kita tidak perhatikan baca, maka kita banyak salah tekannya. Benar kan? HP kita saja lebih banyak salah tekannya daripada. Benar kan?
Nah, kenapa? Karena kita tidak baca lebih dulu manual. Nah, firman Tuhan hari ini saya ingin bagikan supaya saudara dan saya itu punya hati tiap hari itu rindu untuk baca firman Tuhan. Saudara, jangan baca itu hanya seperti, oh ini kayak kitab sejarah. Tetapi sebelum kita baca, hati kita berdoa, Tuhan, apa yang Engkau mau berbicara melalui ayat-ayat ini? Saya ingin kasih tahu, kalau kita itu tidak punya apa yang ada di dalam kita, yaitu firman Tuhan, waktu kita berhadapan dengan masalah, bagaimana kita bisa atasinya? Kalau kita tidak punya, anggaplah begini, kalau kita ada perasaan takut, di firman Tuhan itu berkata, janganlah engkau takut 365 kali. Dan di firman Tuhan di Timotius 2 ayat 7 katakan, Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Bagaimana kita bisa hadapinya? Berapa banyak orang masalah kecil, tapi karena tidak tahu, akhirnya masalahnya jadi besar dalam hidup ini. Oleh karena itu, kita hari ini harus, kalau mau dekat dengan Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan, apa yang asalnya penting, datang ke gereja, dekat dengan omset, it's okay. Tapi omset tidak tahu apa yang ada di dalam hatimu. Yang tahu itu Roh Kudus. Oleh karena itu, kita harus, kalau mau dekat, kita harus tahu isi firman Tuhan ini. Kita ini kasih contoh aja, ada orang yang sudah lama ke gereja, kalau nonton film Korea seri demi seri 5 jam nggak berhenti, 10 jam juga tidak berhenti. Tapi kalau dengar firman Tuhan baru 10 menit matanya sedang ngantuk. Kira-kira itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita tidak tertarik dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kita tidak mau, bahkan di dalam roh kita mungkin kita sedang menolak. Tapi kalau orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan saya mau belajar, saya rindu Engkau berbicara, suaramu. Ingat loh, Tuhan itu berbicara kepada kita setiap saat. Karena Tuhan yang kita sembah itu hidup. Saudara tahu nggak, zaman sekarang kita baru tekan aja, katakan mau holiday ke Adelaide, sebentar itu berapa banyak hotel Adelaide masuk semua ke kita. Kak, sewa mobil, airline, tempat hiburan, semua masuk. Ini telepon itu, hati-hati loh. Apa yang kita ngomong atau kita tekan aja, dia sudah bisa tahu itu semua. Nah, saudara-saudara, Tuhan lebih hebat daripada yang komputer yang namanya AI yang hebat itu. Tuhan itu tahu. Oleh karena ini, siapa yang hari ini bilang, mulai hari ini saya mau hidup benar-benar lebih serius dengan Tuhan. Mungkin saudara sudah benar-benar, saya mau sediakan waktu. Kasih tinggal yang lain, saya mau sediakan waktu untuk dengar firman Tuhan atau belajar firman Tuhan. Kita amin kan? Amin. Seperti saya bilang, kita gampang terhilang kalau kita tidak ada apa-apa di dalam hidup kita. Gampang sekali tersesat. Orang ngajar tentang ini yang apa? Yang sesat, kita tidak tahu bedanya. Saya selalu berikan contoh. Ada orang nawar saya arloji merek Rolex hanya $150. Kira-kira itu arloji buatan Swiss atau buatan Thailand? Aspal namanya itu. Benar kan? Tapi karena saya tidak tahu bedanya, luarnya sama kan?
tapi baru pakai nggak lama udah karatan. Benar nggak? Oleh karena itu kita itu harus tahu. Kalau orang yang ahli arloji, dia langsung bilang, Sam itu palsu. Kalau orang yang baru tahu dia angkat itu emas 22 karat atau 24, dia tahu bedanya. Benar nggak? Karena dia paham. Kenapa kita tidak paham dengan firman Tuhan sehingga ada tipuan di sana? Dan firman Tuhan sudah katakan, Tuhan Yesus sudah katakan sebelum akhir zaman akan banyak pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, Mesias palsu, semuanya palsu. Jadi kita itu bisa bedakan mana yang salah, mana yang benar. Tapi kalau kita tidak tahu firman Tuhan, mana bisa? Oke. Jadi mulai sekarang belajar firman Tuhan. Jangan biarkan waktu kita berlalu tanpa mengetahui isi hati Tuhan. Seperti tadi saya katakan, ingin dengar suara Tuhan? Amin. Ingat bahwa Tuhan berbicara, kita dengar apa enggak? Tuhan berbicara itu minimal ada beberapa cara. Cara pertama yang paling utama itu firman yang sudah kita baca itu berbicara. Kalau bagi orang Iran yang tidak mengerti firman Tuhan, dia berbicara melalui mimpi. Karena mereka di sana kan nggak ada Alkitab, pegang Alkitab kan bisa dihukum kan. Jadi Tuhan bisa berbicara mereka melalui. Tuhan bisa berbicara melalui visi, berikan penglihatan. Apa yang ini? Kesaksian orang Iran yang tidak mengenal Tuhan. Banyak sekali mereka tiba-tiba Tuhan datang bertemu dengan mereka. Tapi kita sekarang Tuhan sudah kasih firman Tuhan ini. Kita harus belajar. Tuhan juga berbicara melalui khotbah ini. Tuhan juga mau memakai orang lain untuk berbicara kepada kita. Tuhan juga berbicara langsung ke dalam suara hati kita. Kita dengar nggak Tuhan berbicara? Ingat loh, beda suara hati kita dengan suara Roh Kudus itu beda. Ya, kalau suara Roh Kudus itu menegur kita, tetapi membawa kita kepada kebaikan. Tapi yang menegur kita, yang membuat kita putus asa, itu hati-hati. Bisa diri kita sendiri atau dari apa? Dari iblis. Oleh karena itu, yang pertama hari ini, kalau kita mau mengetahui kehendak Tuhan, kita mau mendengar suara Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan, kita harus ambil keputusan minimal baca itu firman Tuhan yang baik. Tinggalkan itu. Coba. Ada yang zaman sekarang mungkin tidak nonton Korea, tapi YouTube. Saya terus terang baca dengar YouTube, tapi mayoriti yang saya dengar adalah khotbah-khotbah supaya bisa menambah. Ya. Tapi jangan sembarang pendeta yang kita dengar. Hati-hati loh. Khususnya yang datang dari Afrika atau Amerika, itu kadang-kadang bisa bikin kita ini. Oleh karena itu, dari Indonesia juga banyak yang lagi cari promo gitu, reklamenya bagus, padahal isinya udah jalan kemana-mana gitu. Itu harus hati-hati. Ya, kita harus tahu firman Tuhan. Jadi kalau mereka bicara langsung bisa konfirmasi kan? Oke. Nah, kedua hari ini masih mau belajar? Cepat lagi. Kita berapa menit lagi? Berdoa. Berdoa itu kebanyakan saya tahu ada saudara yang berdoa, ada yang malas berdoa, ada yang lupa berdoa, ada yang pura-pura berdoa, macam-macam. Tuhan Yesus katakan begitu. Tapi kalau kita belajar berdoa sungguh-sungguh dan berdoa yang benar, berdoa yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Doa bukan hanya minta-minta. Kalau saya dengar berapa kali orang yang saya dengar doa, itu mah bukan datang berbicara dengan Tuhan dengan penuh hormat, dengan memuliakan
memuja dia, tapi hanya seperti seorang pengemis lagi datang ke bos. Nggak tiap hari pengemis terus. Tuhan minta ini, Tuhan minta ini, Tuhan minta ini. Itu tidak salah kita meminta kepada Tuhan, tetapi jangan itu merupakan yang inti dari doa kita. Yang harus utama itu adalah membangun hubungan. Saya hanya kasih contoh. Kalau saya datang ke Ci Erlin, hanya datang minta-minta terus, dia bilang, aduh, ini Bapak datang, saya tahu diri nih. Benar kan? Hanya minta. Tapi kalau saya berbicara dengan baik, dengan penuh kasih, saya percaya, dia pasti ingat, Pak Pendeta sudah lapar, cepat-cepat dia masak. Benar kan? Ya. Ini yang harus kita bangun dalam hidup ini. Berdoa itu, ya, jangan, oke, mungkin saudara bilang, kita berdoa di mobil, lagi jalan, di mana saja. Memang benar, kita perlu berbicara kepada Tuhan di mana saja, kapan saja. Karena Tuhan itu selalu ada dan tidak pernah ada waktunya. Kita manusia ada waktunya, tapi Tuhan ada. Ya, tetapi kita harus memberikan waktu khusus untuk berdoa. Tuhan Yesus katakan begini, saat engkau berdoa, engkau masuk di kamar, supaya Bapamu yang tersembunyi akan yang mengetahui apa yang tersembunyi akan apa? Bapamu di surga tahu apa yang tersembunyi dan memberikan jawabanmu di dalam hidup kita. Saya tentu bisa berdoa di depan umum, tetapi saya berdoa di belakang pun saya nggak kasih tahu Ibu Ruth berdoa sendiri, masing-masing kita ada waktunya kita berdoa bersama, tapi kita harus sendiri. Talk to God, sampaikan. Tidak usah berulang-ulang. Karena ada yang kasih tahu ke saya, aduh Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, ya, karena Tuhan jawab baik, Tuhan tolong, ya, karena saya tiap pagi jam 3 pagi saya berdoa Bapa kami 70 kali, ulang-ulang itu 70 kali. Padahal Tuhan Yesus bilang jangan bertele-tele. Apakah Tuhan tidak tahu kebutuhan kita? Tahu. Tetapi Dia ingin kita sampaikan. Itu satu konfirmasi apa yang Tuhan mau dari hati kita. Sudah belum? Kita ambil keputusan hari ini. Katakan, Tuhan, saya mau hidup lebih dalam dengan Engkau. Saya mau dengar suaramu. Ingat loh, saat kita berdoa itu kesempatan Tuhan berbicara kepada kita itu banyak. Karena kalau lagi begini kan pikirannya kan sana sini kan. Tapi kalau kita doa itu bisa Tuhan. Saya juga ingin kasih encourage supaya doa kita kan berapa orang kasih tahu, Om Sen, kenapa kalau saya doa baru berapa menit pikiran sudah kemana-mana. Oh tadi kompornya udah mati kan belum. Benar nggak? Bisa kan? Iya dong. Sedang doa pikirkan, oh ini belum cuci gitu, belum bekerja. Bisa. Saya hanya ajarkan supaya saudara jangan sampai itu. Baca firman Tuhan, ayat apa itu berbicara. Biarkan firman itu berbicara. Itu doa yang luar biasa. Seperti saudara baca tadi yang Yohanes 12 itu, oh Tuhan, saya rindu kehendak-Mu. Berbicaralah dan tolonglah saya. Itulah demikian. Ingat loh, doa itu yang paling utama itu yang Tuhan inginkan itu adalah doa yang mau tahu kehendak Bapa itu apa. Ya, bukan Yohanes, Roma katakan 8 ayat 26, kamu tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh Kudus membantu kamu untuk berdoa supaya mengetahui kehendak Bapa. Ingat, sekarang saya katakanlah saya mau berdoa untuk Roni. Saya tidak tahu apa yang dia butuhkan. Bagaimana saya bisa tahu? Tapi kalau saya bilang Roh Kudus, apa yang saya harus doakan untuk Roni, langsung Tuhan membukakan. Dia sedang mengalami apa? Ini, itu.
Itu yang Tuhan inginkan. Doa itu bukan hanya kita sampaikan apa maunya kita, tetapi apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ayo, kita mau hidup dalam kuasa doa. Amin. Ingat loh, doa itu besar kuasanya. Kalau di Alkitab itu, karena doa itulah yang mengubah segalanya. Karena apa? Karena doa itu Tuhan dapat bekerja dengan caranya Tuhan untuk membebaskan, untuk memulihkan keadaan hidup kita. Jadi sekarang, nomor 2, kita ambil keputusan untuk apa? Namanya ambil waktu untuk berdoa. Ya, saya tidak tahu ada orang yang waktunya hanya 15 menit, better dan ini tidak ada sama sekali. Ada orang 1 jam, puji Tuhan, ya. Tapi kalau usahakan supaya kita itu makin dekat. Karena waktu kita berdoa, suara Tuhan berbicara, kita bisa dengar. Ya kan? Kita bisa dengar. Tapi kalau mata kita sedang konsentrasi, ada pertandingan olahraga, katakan, nanti Tuhan berbicara juga sudah campur segala macam. Oleh karena itu mulai belajar ini. Dan yang ketiga saya mau itu adalah di dalam Alkitab itu Tuhan itu memberikan Roh Kudus kepada kita. Ya, Tuhan membangun Roh Kudus itu ada tujuannya supaya kita bisa komunikasi, kita bisa mendapatkan kekuatan, kita bisa mendapatkan penghiburan, kita bisa dapat jalan keluar. Itu semua Tuhan berikan itu sebagai garansi di dalam hidup kita, atau uang muka untuk sebelum kita naik ke surga itu Tuhan berikan Roh Kudus itu sebagai kayak tanda jadi di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita memperlakukan Roh Kudus itu? Kalau saya ingin bagikan supaya tiap hari, dimanapun, kan kita tidak mungkin 24 jam berdoa kan? Kita mungkin sedang kerja, katakanlah kita sedang ngerjain apa, tapi hati kita itu sedang connect dengan Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang engkau mau aku lakukan? Apa yang kau lihat di dalam hidupku supaya aku berkenan di hadapan Bapa di surga? Roh Kudus itu kasih tahu. Dan pada waktu kita nyetir aja, Roh Kudus itu bisa kasih tahu kita bahwa di sana ada bahaya. Roh Kudus bisa kasih tahu. Sebelum beli pesawat tiket pun, kalau Roh Kudus itu tahu apa yang akan terjadi, dia kasih tahu. Karena dia jauh lebih mengetahui dari kita. Oleh karena itu yang ketiga, membangun hubungan kita supaya kalau kita mau dekat dengan Tuhan, izinkan Roh Kudus itu berbicara itu satu hal. Kita dengar hal berikutnya, apakah kita dengar? Sesudah dengar, apakah kita mau taat? Nah, tentu saya rindu supaya kita dengar-dengaran dan kita balik. Anak kita saja, ya. Kalau kita bilang sesuatu dia tidak dengar aja kita rasakan. Kita ngomong dia punya tangannya main HP kira-kira dengar nggak? Enggak. Ya, sesudah dia bilang iya saya lakukan begitu. Tapi dia tidak lakukan, itu berarti apa? Dia tidak taat. Nah, karena itu saudara-saudara, kedewasaan kita itu tergantung berapa dekatnya kita dengan Tuhan. Bukan berapa bisanya kita khotbah. Ingat loh, saya hanya kasih tahu aja di sorga mahkota kemuliaan mungkin di antara saudara ini lebih dari saya. Saya hanya kasih tahu. Karena Tuhan tidak melihat berapa hebatnya satu orang berbicara, tetapi berapa taatnya dan setianya sampai akhir. Berapa banyak orang yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu hari ini, ya, kalau kita rindu untuk mengikuti Dia dengan benar, mulai bahwa Tuhan, saya mau belajar untuk dekat dengan Engkau. Karena kesibukan kadang-kadang kita lupa. Tapi mulai baru, tidak ada yang terlambat. Kalau kita mau sekarang, kita bilang mulai hari ini, mulai besok, saya mau prioritaskan Tuhan di dalam hidup saya. Amin. 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 Ingat loh, Tuhan punya tujuan itu baik dalam hidup kita.
Apa yang kita bagikan ini baik. Saudara, kita bisa saja menghadapi apapun, tapi dengan sepatah kata Tuhan bisa bereskan itu semua dalam hidup. Oleh karena itu, kenapa kita mesti cari lawyer, cari ini, itu, ini. Kadang-kadang lawyer itu bukannya bikin kita jalan keluar, tapi bisa tambah masalah karena biayanya tambahan itu sudah pasti. Menang belum tahu, tapi yang pasti sudah bayar ke mereka tuh banyaknya, luar biasa. Ada orang bermasalah mengenai urusan harta, bermasalah, tapi langsung ke lawyer, ya. Habis itu baru datang, sudah nggak ada jalan, panggil saya. Dengan saya masalah cepat selesai. Kenapa? Kita pakai kata-kata yang saling mengasihi, saling mengampuni. Mereka bayar lawyer itu, satu orang bayar 500.000, saya kasih tahu. Tiap kali ngomong ke Siti, satu kali datang ngomong, satu berapa jam, kirim itu 15.000 dia punya fee-nya. Oleh karena itu saya kasih nasihat, kalau ada apa-apa, berdoa dan minta pimpinan Tuhan. Apalagi di antara kita, firman Tuhan, jangan kita pergi orang-orang tidak percaya. Tetapi di antara kita itu ada orang berhikmat yang bisa membuka jalan keluar. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi, hidup ini, kita semua ini tidak ada yang tahu kapan kita akan selesai. Kerinduan kita semua umur panjang, saya juga mau hidup kita begitu. Tapi kita tidak tahu. Oleh karena itu, pergunakan saat-saat yang jahat ini di muka bumi ini penuh dengan kejahatan. Makin hari makin tambah jahat. Dulu ada kejahatan, tapi sekarang tambah banyak, tambah kejahatan. Dulu kan kita tidak ada kriminal pakai scam gitu, pakai HP gitu kan. Sekarang tiap kali kita salah ngomong telepon aja, berapa banyak orang akunnya bisa habis. Salah tekan aja bisa habis. Jadi ini yang belum pernah ada, sekarang ada semua nih di dunia ini. Oleh karena itu, hari-hari yang jahat ini, kita sebagai orang-orang yang sudah, saya katakan sudah dikasihi oleh Tuhan, sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah menjadi miliknya, sudah menjadi anak-anaknya, sudah nama tercatat dalam kitab kehidupan. Jangan sampai kita hidupnya tidak makin benar, tapi kita hidup makin benar di hadapan. Rindukah kita hidup dalam kebenaran Tuhan? Rindukah kita menjadi saksi Tuhan? Amin. Oke, tadi yang ketiga kita berbicara kepada Tuhan. Ya, tanya Tuhan. Yang terakhir adalah, saudara, ya, selalu menjadi saksi. Selalu bilang, Tuhan, hidupku ini mau bikin apa? Kalau hanya untuk diriku sendiri aja hebat-hebat, jadi jenuh juga. Tetapi hidupku menjadi saksi. Saksi itu saya katakan sama seperti anak-anak yang berolahraga. Kalau anak tidak berolahraga, dia bisa gemuk, tapi penyakitan. Tapi kalau dia berolahraga, dia akan menjadi sehat. Nah, saksi itu sebenarnya sedang berolahraga iman kita dan kehidupan kita. Jadi dimanapun kita berada, kita selalu bersedia menjadi saksi Tuhan. Jadi perkataan kita, hidup kita, apakah menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan? Kalau kita melakukan demikian, Tuhan akan tuntut hidup kita dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Oke, mari hari ini kita mau selesaikan dan kita mau berdoa bersama-sama. Dan kalau kita yang rindu akan firman Tuhan, rindu melakukan kehendak Tuhan, rindu melakukan kehendak-Nya sampai selesai dalam hidup kita, kita sama-sama
boleh berkata, menaruh tangan kita di dada sambil kita berdoa. Tuhan, banyak orang tersesat di muka bumi ini. Banyak orang yang tidak tahu mana benar, mana salah. Tetapi hari ini kami rindu untuk melakukan apa yang menyenangkan Engkau, apa yang berkenan di hadapan-Mu, apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, kami sadar kami tidak sanggup. Kalau bukan Roh-Mu yang kudus menuntun kami. Oleh karena itu dengan kerendahan hati kami menaruh tangan kami di dada, tanda kami rindu untuk hidup dituntun oleh-Mu Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami supaya kami makin hari mengerti kehendak-Mu, mengerti suara-Mu, mengerti apa yang diinginkan oleh-Mu dari surga. Tuhan, ubahlah hati kami supaya kami tidak menjadi serupa dengan cara hidup orang dunia yang tidak mengenal Engkau, bahkan memberontak, bahkan menyakiti hati-Mu. Tetapi kami hari ini, kami mau Tuhan hidup untuk berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah sehingga waktu-waktu yang kami berikan di ibadah ini tidak sia-sia, tetapi kami pulang dan kami mempraktekkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Tuhan di hati kami selalu rindu, haus akan pimpinan firman-Mu. Kami membangun doa yang benar di hadapan-Mu dan hidup dalam jalan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, tuntun kami. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.